Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Maulani dari kelas 11 TKRO 1 SMK Negeri 1 Jamblang. Saya di sini akan mempresentasikan laporan yang saya buat untuk memenuhi nilai PKL dan persyaratan kenaikan kelas. Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan atau PKL yang dilaksanakan di CV Setia Motor. Tentunya dalam penulisan laporan ini banyak mengalami hambatan-hambatan, tetapi alhamdulillah semuanya dapat teratasi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Yayat Hidayat SPD MMPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jamblang, Bapak Sudarta SPD selaku Wakasek Ubin dan Ketua Pokja PKL, Bapak Amril Nurdin SPD selaku Kaprok Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Bapak Ahmad Supron selaku Pembimbing Laporan PKL, Bapak Haji Apandi selaku Kepala Bengkel CV Setia Motor, Bapak Sungkar selaku pembimbing di bengkel CV Setia Motor, Bapak dan Ibu Guru SMK Negeri 1 Jamblang, rekan-rekan seangkatan, kedua orang tua, dan saudara-saudara yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materi. Demi kesempurnaan laporan ini, saya mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang sifatnya membangun dan mendidik serta memotivasi saya agar terus maju. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan saya khususnya. Amin ya rabbal alamin. Berikut latar belakang atau gambaran umum perusahaan. CV Setia Motor berdiri dan beroperasi pada 10 September tahun 2011 yang bernama Setia Motor. Bengkel ini beralamat di Jalan Fathahillah Perbubulan Sumber, Cirebon. Bengkel ini merupakan suatu perusahaan jasa yang bergerak di bidang perbengkelan, yaitu memperbaiki kendaraan roda 4, diantaranya tune up, eksterior dan interior, perbaikan mesin, perbaikan AC, dan lain-lain. CV Setia Motor didirikan oleh Bapak Haji Apandi. Pada awal didirikannya, bengkel ini adalah untuk membuka peluang usaha dan untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari. Karena dari keinginan diri sendiri dibangunnya bengkel yang bernama CV Setia Motor. Di bengkel tersebut mempunyai 3 mekanik dan 1 perempuan yang bernama Ius yang bertugas menjaga toko spare part mobil. Kemudian Bapak Sungkar sebagai pembimbing PKL kami dan sebagai mekanik bersama dengan kedua mekanik lainnya yang bernama Yana Alfian dan Anggi Maulani. Ibu Ius tinggal di belakang bengkel tersebut. Bapak Sungkar tinggal di Kuningan, Yana Alfian tinggal di Majalengka, Anggi Maulani tinggal di Perbubulan Sumber. Bengkel CV Setia Motor tempatnya cukup luas dan sangat strategis, dan di belakangnya sedang diperluas lagi bangunannya supaya lebih banyak memuat mobil-mobil pelanggan. Kemudian bagian-bagian bengkel yang pertama ada toko spare part, kemudian ada tempat servisnya dan juga toilet, tempat oli bekas, tempat tunggu para pelanggan, dan tempat sholat yang berada di lantai 2. Dan sampai saat ini bengkel Setia Motor sudah dipercayai oleh banyak pelanggan. Kegiatan PKL kami yaitu pada pagi hari biasanya kita membuka bengkel. Setelah itu membersihkan bengkel, membersihkan dan membereskan alat-alat kerja di bengkel. Lalu kita menyiapkan hal-hal yang lain seperti menyiapkan kursi tunggu pada pelanggan. Kemudian kita menunggu pelanggan sambil mengobrol bersama rekan-rekan sekolah yang lain
yang juga PKL di bengkel tersebut dan berinteraksi dengan mekanik di bengkel setia motor tersebut. Apabila ada mobil yang hendak servis, kita langsung menghampirinya dan menanyakannya. Setelah itu, kita langsung memarkirkan mobil pelanggan ke tempat servis. Lalu kita langsung memberi ganjal di ban mobil tersebut supaya mobil tersebut tidak bergerak mundur. Setelah itu, kita membantu mekanik yang sedang mengecek keadaan mobil yang hendak diservis. Lalu, kita menyiapkan alat-alat kerja yang akan dipakai untuk servis tersebut, seperti kunci-kunci, obeng, tang, dan lain-lain. Setelah itu, kita melakukan servis mobil tersebut, seperti ganti oli, tune up, memperbaiki mesin, mengganti lampu, memperbaiki rem, dan memperbaiki bagian-bagian mobil yang lainnya. Setelah kita menservis mobil tersebut, kita melepas ganjal dan memarkirkan mobil tersebut keluar dari bengkel. Lalu kita kembali menunggu pelanggan yang lain sambil berinteraksi dengan rekan-rekan lain dan menanyakan sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak kita mengerti mengenai kegiatan servis tersebut. Pada saat waktu zuhur, kita diberi waktu istirahat dan diberi makan oleh pihak bengkel tersebut. Lalu kita sholat, sesudah itu kita makan. Setelah itu kita istirahat sejenak, selanjutnya kita kembali ke bengkel untuk melanjutkan kegiatan PKL. Ketika menjelang sore hari yang menunjukkan pukul 16.30 atau setengah 5 sore, kita bersiap-siap untuk menutup bengkel, membereskan alat-alat kerja, memasukkan kursi-kursi ke dalam bengkel, dan menyalakan lampu. Setelah itu, kita bersiap-siap untuk pulang setelah bengkel ditutup. Lalu kita berpamitan dengan yang lain. Dasar teori yang akan saya bahas yaitu tune up. Tune up adalah suatu rangkaian penyetelan bagian-bagian mesin dan karburator yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi mesin kendaraan atau kemampuan mesin yang optimal sesuai dengan ketentuan pabrik. Menyetel ulang, membersihkan, serta mengganti komponen yang telah rusak atau aus. Jenis pekerjaan yang harus dilakukan pada tune up adalah pemeriksaan penyetelan atau pergantian komponen pendingin, pemeriksaan penyetelan atau penggantian komponen sistem pengapian. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan tune up mesin yaitu: yang pertama, siapkan peralatan yang diperlukan, pasang seat dan string cover, dan tempat kerja atau bengkel harus bersih dari kotoran sehingga komponen-komponen mesin yang dibuka dan ditempatkan tidak kotor oleh debu. Yang kedua, kabel terminal baterai atau acu harus dilepas. Yang ketiga, gunakan penunjang tetap jika kendaraan didongkrak. Yang keempat, jangan sekali-kali menggunakan pahat atau palu untuk membuka mur baut yang mungkin mur baut tersebut lecet atau rusak. Yang kelima, jangan menghendaki penggantian suku cadang mesin, gantilah dengan suku cadang yang asli. Komponen-komponen atau bagian-bagian mesin yang harus diperiksa dalam pekerjaan tune up yaitu memeriksa sistem pendingin dan air pendingin, memeriksa tali kipas, memeriksa saringan udara, memeriksa baterai atau acu, memeriksa oli dan saringan oli, memeriksa busi, dan memeriksa sistem bahan bakar. Alat dan perlengkapannya yaitu alatnya: yang pertama, kunci busi, kunci pas 12 dan kunci pas 10, kunci sok 10, stang sok, kompresor angin, dan 16. Bahannya yaitu karburator cleaner dan bensin. Proses pengerjaan jasa atau barangnya: yang pertama, siapkan sebagian peralatan yang diperlukan. Agar dapat dikerjakan dengan nyaman, tunggulah panas mesin alami turun terlebih dahulu. Jangan juga saat mesin terlampau dingin, takutnya setelan saat panas akan beralih. Lalu langkah pertama,
buka penutup filter hawa. Langkahnya, buka klip pengikat yang ada pada gambar ini. Angkat serta bersihkan saringan itu. Ubah dengan yang baru bila terlampau kotor, serta tidak dapat lagi dibikin bersih. Karena filter yang kotor akan menghalangi saluran serta debit hawa yang masuk, dapat menyebabkan mengkonsumsi bahan bakar makin tidak ekonomis, lantaran injakan pada pedal gas bakal lebih dalam. Sesudah seluruhnya terbuka, bakal tampak lubang throttle body. Longkok jadi tampak jelaga hitam di sekitar skep kupu-kupunya. Untuk membersihkannya, semprot gunakan karburator cleaner. Tapi untuk yang telah mengeras tidak dapat segera dilepas. Manfaat menyingkirkan jelaga yang telah mengeras: pakai kain yang telah disemprot pembersih karburator atau karburator cleaner. Sesungguhnya untuk hasil optimal tambah baik, pakai engine conditioner. Saat penyemprotan, yakinkan mesin dalam situasi menyala. Tarik tuas gas memakai tangan serta tahan agar mesin tidak mati. Bila mati, hidupkan kembali. Tujuannya agar cairan kimia itu bisa bereaksi di dalam ruang bakar. Jangan lupakan juga untuk ganti atau mengecek keadaan busi yang ada, posisi yang di tengah serta tertutup rumah saringan hawa, jadi meski keluarkan tenaga ekstra. Buka seluruhnya baut yang mengikat rumah saringan hawa itu, seperti pada gambar, dengan kunci 10. Janganlah segera tarik rumah saringan hawa meskipun seluruhnya baut telah lepas, karena ada 3 selang serta 3 soket sensor yang perlu dilepas. Ingat baik-baik posisinya untuk mempermudah pemasangan kembali. Hati-hati waktu melepas soket sensor. Langkah selanjutnya, buka koil seperti gambar. Lagi-lagi pakai kunci 10. Janganlah lupa juga lepas soket yang ada. Hal terutama posisi kunci mesti di off agar tak ada aliran listrik. Tarik koil ke atas untuk buka busi. Pakai kunci busi ukuran kecil untuk membukanya. Jangan terlampau dipaksa bila masih tetap terlampau keras. Diamkan sebagian waktu agar suhu mesin selalu alami penurunan. Baru dapat cobalah lagi. Bila telah terlampau banyak jelaga pada ground elektrode serta center elektrode, tambah baik ditukar barusan. Kan harganya juga tidak terlampau mahal, mulai 25.000 untuk yang standar. Sesudah seluruhnya sistem enteng itu, waktunya untuk kembali merangkai. Ingat baik-baik agar tak ada yang salah atau tidak terpasang. Intinya tentang selang-selang serta soket sensor. Lantas tinggal cobalah hidupkan mesin. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau perkataan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.